Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki Di jannah yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Jadi di jannah, kesibukan para lelaki di jannah menurut pandangan Ustadz ini adalah memecah perawan lelaki perempuan di jannah. Karena di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai jannah. Jannah itu artinya taman. Betul? Betul. Nah sekarang, tujuan kau masuk surga apakah hanya untuk itu? Oh, tidaklah. Jadi apa tujuan kau masuk surga? Selain daripada memecah perawan. Tujuan masuk surga agar tidak masuk neraka, agar tempat kembalinya itu tempat yang baik, bukan tempat yang nar itu. Itu salah satu tujuannya. Apakah kurang puas? Apakah kurang puas kamu di dunia begini-begini, di surga juga begini-begini? Kurang puas? Sehingga di surga lanjut lagi? Bukan, kalau kok ke situ perginya. Kalau kamu nggak mau ke situ, kita kembali pada topik yang saya tanyakan. Allahmu jujur Ya, nggak? boleh. Allahmu jujur nggak? Jujur. Nah, Jujur. kalam dari Allahmu itu bisa dibuktikan nggak yang ada dalam Al-Quran? Bisa kan? Nah, nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, ada nggak di dalam Taurat dan Injil itu menuliskan nama Nabi Muhammad atau identik dengan nama Nabi Muhammad itu di punggungnya itu seperti telur burung dara, dan di punggungnya itu seperti gumpalan rambut-rambut. Kau tunjukkan dalam Taurat, buktikan bahwa Allahmu tidak berbohong kalau nama Nabi Muhammad ada di dalam Taurat yang tertulis seperti yang dikatakan di dalam hadis. Ada gumpalan-gumpalan rambut dan ada seperti gumpalan-gumpalan darah seperti burung dara. Coba kau tunjukkan. Di dalam Injil lah, coba. Ya, seperti yang Ana sampaikan tadi, bahwasanya saya tidak memperdalam yang namanya kitab Injil dan Taurat tadi. Dan kalau kita tengok hari ini kitab Injil dan Taurat mungkin udah banyak yang diselewengkan gitu. Memang Al-Quran itu benar gitu. Ada yang bohong yang keluar dari kalamullah itu. Oke, ketika Anda mengatakan Sedangkan Injil itu dalam diselewengkan, pada diri Rasul itu ada suri teladan, ada tanda. saya nggak bahas suri tauladan, saya lagi tanya. Yang saya tanyakan, saya nggak tanya suri tauladan. Di telepon, sakit kupingku. Ya, kalau mengatakan ada suri tauladan, ada suri, saya nggak bahas suri tauladan. Yang saya tanyakan itu adalah, kamu mengatakan Injil itu diselewengkan. Kalau Injil diselewengkan, kapan diselewengkan dan mana yang aslinya? Lulusan pesantren ini. Ini penting kali. Izin. Bilang aja saya kabur, saya bingung, RK, saya takut murtad. Lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Yang kayak gini nih, lulusan pesantren ini. Katanya dia sudah lulusan pesantren. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya. Apa yang dia pelajari, dia bingung. Jadi yang naik ini, alangkah lebih baiknya, ya, yang cerdas. Ya, yang cerdas. Ustadz kah, kiai kah, apakah, naik ke atas, diskusi baik-baik. Halo Dan, Kristen atau bukan? Langsung macet. Pion, silakan naik. Muslim. Oh, Muslim. Berarti silakan buka kameranya. Yang ini turun dulu, satu-satu, silakan.
Ya. Anda beradab, saya beradab. Silakan, buka kameranya. Nggak sampai 3 menit, langsung tumbang. Lulusan pesantren, belum apa 3 menit langsung tumbang. Kau lagi, budak. Malasnya aku lihat dirimu. Janganlah bang, jangan malas lah bang. Jadi apa tujuan kau naik? Ya kita mau debat lah bang. Nah, debat. Silakan jawab pertanyaanku yang tadi. Aku nggak, tadi bang, nggak bisa diulang bang. Di dalam surat Al-A'raf 157 mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, menurut beberapa hadis ini mengatakan saya menyentuh punggung Rasulullah dan jari tangannya. Jadi tanda kenabian Rasulullah itu adalah gumpalan rambut-rambut yang ada di punggung Rasulullah. Yang besarnya seperti apa? Gumpalan daging seperti telur burung dara. Coba kau tunjukkan di dalam Taurat dan Injil sesuai Al-A'raf 157 tertulis tanda kenabian itu seperti telur burung dara di dalam Taurat. Gini bang, Mutar. itu kan permasalahannya abang memberikan jawaban apa sih namanya pertanyaan itu adalah ketika abang mempersatukan hadis di luar Quran dengan Quran, itu membuat bang rancu bang gitu. Padahal di dalam Al-Quran itu bang, dalam surah Al-An'am ayat 115 itu kan jelas bang, Quran itu udah sempurna bang. Makanya di ayat lain juga dikatakan bahwa janganlah engkau mempercampurkan dengan hak dan yang batil. Jadi kita nggak boleh mencampur itu Al-Quran dengan di luar dari Quran bang. Itu cacat itu bang. Jadi mau Anda 1 tahun mau berdebat memperkaitkan di luar Quran dengan Quran itu nggak bakalan dapat bang. Coba buka surah Al-An'am bang 115. Itu udah sempurna Quran bang. Oke, sempurna dalam segi apa? Ya itu memang bukan campur tangan manusia bang. Iya, saya tanya sempurnanya dalam segi apa dan bisa kau buktikan sempurnanya Al-Quran? Iya, sempurnanya karena Allah itu maha sempurna bang. Allah maha segalanya. Oke, kalau kau mengatakan Allah itu maha sempurna dan maha segalanya, berarti kalamnya itu sempurna. Berarti kalamnya bisa dibuktikan. Iya bang, banyak. Oke, sekarang Taurat itu termasuk kalam dari Allah enggak? Iya bang, itu disempurnakan. Oke, jikalau kau mengatakan Taurat itu termasuk kalam dari Allah, diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Iya bang. Di atas Gunung Sinai. Sepertinya bang. Berarti kalam dari Allah kepada Nabi Musa tentang Taurat itu tidak salah. Karena sempurna juga. Iya bang, gini bang. Sempurna. Pertanyaan saya, di dalam surat Al-A'raf 157, mengatakan nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat. Tauratnya Nabi Musa. Coba tunjukkan Taurat nama Nabi Musa. Tuliskan. Tunjukkan di mana. Enggak, gini bang. Oke, gini bang ya. Yang Anda harus pahami bang, di dalam Al-Quran itu bang, disempurnakan oleh kitab-kitab sebelumnya bang. Jadi ketika Anda mau mengkorek-korek Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, kitab apa saja? Ya Taurat, Injil, Sabur bang. Oke, sekarang satu ayat dalam Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, satu ayat dalam Injil yang disempurnakan sama Al-Quran, satu ayat dalam Zabur yang disempurnakan sama Al-Quran. Tunjukkan. Saudaraku, dengar dulu ya. Enggak, saya enggak mau putar-putar. Saya ingin tanya. Kalau boleh kamu mengatakan Al-Quran itu disempurnakan sama menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Saya enggak suka berbelit-belit. Itu ada ayatnya, bang. Nah, kitab sebelumnya, makanya kita membuktikan, bro. Kau dengar baik-baik. Makanya kau harus dengar. Ketika kau mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, pertanyaan saya gini. Tunjukkan dalil dalam satu ayat saja dalam Taurat yang menyempurnakan Al-Quran sempurnakan. Gimana bang ya? Gini bang. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau persoalan itu bang, dengar dulu bang. Nggak ada datanya nggak? Saya nggak mau putar-putar. Kalau seperti itu bang nggak bisa bang, karena Anda seolah-olah mau memutar ini waktu bang. Padahal sebenarnya saya nggak tanya itu. Orang Yahudi kan masih sampai detik ini percaya Taurat, dan Taurat itu ada di gulungan-gulungan itu. Saya minta satu aja ayat dalam Taurat yang disempurnakan sama Al-Quran, ada atau tidak, sebagai bukti Allah itu ngomong bener. Kan Allah yang sama kan yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan Allah yang sama yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad kan. Kalau Allah yang sama tentunya kamu tahu dalilnya.
dengar bang, gimana abang mau cari itu? Nah itu udah disempurnakan bang dalam Al-Quran. Itu permasalahannya. Jadi gini bang, abang itu maaf ya, abang itu masuk kategori orang-orang yang mencari-cari kesalahan. Butuhlah manusia ini. Gitu bang. Apa yang kau ngomong? Mana datanya? Ya itu ada abang. Aku nggak bisa bang, ini satu HP aja. Intinya Misalnya gini, kalau kamu kita- omong saja, saya yang bukakan. Gak usah alasan satu HP, saya yang buka. Tunggu, coba abang buka di Google ayat yang menyatakan. Gak mau Google. Enggak bang, itu nanti Gak mau saya yang buka. Kalau Google gak mau, langsung tunjukkan Taurat di sini. Masa kak? kan di situ nanti muncul dalil. Allah itu maha tahu Allah dan segala isinya, maha benar Allah dan segala isinya. Masa kamu Iya. masa digantikan maha benar Google dan segala isinya? Enggak bang, dengar. Anda itu tidak mau membijaksanai pikiran Anda. Kita kan bisa buka Google melihat dalilnya bang. Ya, Jangan saya enggak. Google-nya dipercaya. Saya langsung minta Buka juga, datanya di mana. Di dalam data itu tidak pernah menyebutkan Intinya, nama Taurat, saya tanya tidak dulu pernah. abang. Oke, biar fair ya. Itu pertanyaannya abang. Boleh nggak saya bertanya lagi sama abang? Berarti tadi data tidak ada. Jujur dulu. Oke. Itu aku nggak secara data aku nggak bisa. Nggak bisa tampilkan, sanggah. Bang. Kenapa? Kalau kamu jujur baru kamu boleh bertanya. Kamu nggak bisa sangka pertanyaan saya. Iya, karena itu tadi bang, bahwa Anda mencari-cari kesalahan padahal sebenarnya. Saya nggak mau. Kalau kamu mau bertanya iman saya sekarang, saya akan persilakan. Tetapi saya minta, apakah kamu tidak bisa menyanggah pertanyaan saya? Itu dia jawaban. Nggak, saya. jujur Aku dulu, bisa bisa atau menyanggah. tidak? Kalau bilang tidak bisa, baru kau bertanya. Nggak bisa karena Anda mau. Nggak mencari- bisa. Lah udah, nggak usah. Kenapa? Alasannya nggak bisa lagi, nggak bisa. Berarti Ya, udah nggak bisa. alasannya, bang. Jangan sampai. Berarti nggak bisa kamu bertanya pertanyaan saya. Karena Nah, Anda- udah, nggak usah karena Pertanyaan lagi. Anda. Dalam debat itu nggak bisa Kak. Kalau udah bilang nggak bisa, berarti nggak bisa lagi Iya, karena tapi nggak kan- bisa. Bang harus menyampaikan alasan juga bang. Nggak bisa. Belajar kau. Gini bang, saya kasih. Udah selesai, yang itu selesai. Berarti sekarang silakan Oke, tanya iman oke. saya. Berarti yang Oke. tadi kamu nggak bisa jawab. Hayalan Oke, Bang, saja. makasih. Kalau boleh teh, abang ini mengimani apa sih bang? Abang mengimani apa sih, agama apa kalau boleh tahu bang, saudaraku? Saya di Indonesia menurut peraturan undang-undang saya beragama. Tetapi saya secara horizontal. Secara vertikal saya pengikut Kristus. Oh ya, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Terus Kita apa ya namanya? Ya kita itu kan di negara kita memang itu negara itu kan beragama itu memang kan itu hak bang, bukan kewajiban. jadi beragama ini menurut kamu dibuat oleh manusia, dibuat oleh pemerintah atau? Agama itu dibuat oleh, kalau berdasarkan Islam itu hanya Allah yang membuat agama itu bang dalam Quran. Oke. Nggak ada Berarti manusia Allah yang buat agama. Oke, Iya, silakan. karena Muhammad itu aja hanya apa ya namanya, hanya perintah aja bang dari Allah. Oke. gitu loh, Bang. Jadi kita bahas soal agama, silakan. Iya. Jadi gini bang, aku secara beragama aku beda juga bang dari orang-orang. Aku tuh hanya tunduk hanya Quran bang. Jadi aku nggak pakai di luar dari Quran. Karena Kau nggak percaya hadis? Aku nggak bang, karena itu tadi dalam Al-An'am ayat 115 dan Al-An'am 116 itu kan jelas bang. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka hanya menyesatkanmu di jalan Allah. Itu Al-An'am 116 itu bang. Berarti kau nggak percaya hadis kan? Iya, karena Quran Oke, bang. sekarang Itu kau kan- disunat nggak? Iya, disunat lah bang. Oke, Itu kan- sekarang ada nggak sunat dalam Al-Quran? Itu kan saya tanya, itu ibadah nggak bang? Itu Kenapa ibadah kau nggak? disunat? Kalau kau nggak percaya hadis, berarti selesai Dengar, kau Bang. di sini. Oke, bang. Kalau kira-kira bang, aku makan kalau nggak cuci tangan bisa kotor nggak bang? Ya, makan nggak cuci Itu kan tangan bukan ya tetap ibadah, kotor. Itu kan bukan ibadah cuci tangan. Ya kalau kamu sakit ya akhirnya kamu menghancurkan ibadah kamu. Maksudnya gimana bang? Kamu makan nggak cuci tangan kamu kotor.